Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ilmu komunikasi. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang ruang lingkup ilmu komunikasi. Yuk disimak pembahasannya. Kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, yang perlu kita ketahui secara sederhana bahwa komunikasi adalah proses pengiriman pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, baik melalui media ataupun secara langsung, di mana komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan dan komunikan adalah seorang yang menerima pesan. Kenapa sih kita harus belajar komunikasi? Padahal kan kita setiap harinya sudah berkomunikasi, kok harus belajar lagi? Nah, jawabannya kenapa kita harus belajar komunikasi? Karena rasa ingin belajar agar bisa berbicara dengan baik dan benar. Dan tidak sedikit pula yang mengatakan belajar komunikasi agar mereka dapat berbicara dengan lancar, dan ada juga yang mengatakan bahwa ia ingin bisa lebih berinteraksi dengan masyarakat. Ada banyak sekali definisi komunikasi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh komunikasi. Contohnya ialah yang pertama, menurut Harold de Lasswell, di mana pada dasarnya komunikasi merupakan proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. Dan yang kedua, ada pendapat menurut Everett M. Rogers yang mengatakan komunikasi sebagai proses pengalihan ide dari sumber ke penerima, dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku penerima tersebut. Nah, ilmu komunikasi itu didasari dengan adanya peristiwa-peristiwa komunikasi yang kemudian dikaji oleh ilmuwan sehingga menjadi suatu ilmu, di mana untuk menjadi suatu bidang ilmu sebuah peristiwa harus melewati berbagai hal. Salah satunya adalah yang pertama, ada ruang lingkup, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah luas subjek yang tercakup. Ruang lingkup ini berkenaan dengan batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian. Yang kedua, ada riset, di mana adalah proses penyelidikan yang bersifat aktif, tekun, dan sistematis, yang tujuannya untuk menemukan, menafsirkan, dan mengaji fakta. Pandangan lain mengatakan bahwa pengertian penelitian atau riset adalah proses investigasi sistematis yang mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk menyusun fakta dan mencapai kesimpulan baru. Yang ketiga, ada teori, di mana pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. Yang keempat, ada kritik, di mana proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Dan yang terakhir ada aplikatif, di mana berkenaan dengan penerapan komunikasi. Menurut piramida Quail 2000 terdapat beberapa tingkatan yang terdiri atas yang pertama intrapersonal, yang maksudnya berkomunikasi dengan diri kita sendiri, misalnya ketika kita berpikir atau ketika kita melamun. Yang kedua interpersonal, yang maksudnya komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain, jadi haruslah melibatkan orang lain dalam berkomunikasi. Contohnya seperti dua orang berkomunikasi akan menimbulkan dua arah timbal balik, itulah yang dinamakan interpersonal. Dan untuk tingkatan yang terakhir ada grup, di mana grup yang terkecil adalah keluarga. Misalnya kita berkomunikasi dalam keluarga, hampir sama dengan komunikasi kelompok, tetapi memiliki struktur yang berbeda karena lebih intim. Contohnya ketika kita berkomunikasi dengan keluarga akan berbeda saat kita berkomunikasi dengan grup, misalnya dengan grup di kantor, grup di kelas, maupun grup dimanapun kita berbicara itu. Grup yang paling dekat dengan kita adalah keluarga. Dan yang kedua adalah komunikasi grup. Nah, selanjutnya ada komunikasi massa. Kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi massa? Komunikasi massa adalah komunikasi dengan menggunakan media massa. Contohnya dengan menggunakan TV, radio, maupun smartphone dengan menggunakan jaringan yang lainnya.
Berkomunikasi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, verbal, di mana verbal dilakukan dengan komunikasi menggunakan lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah nonverbal, di mana proses komunikasi disampaikan melalui dengan pesan, tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, maupun ekspresi wajah, dan juga kontak mata. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu komunikasi yang terdapat beberapa bagian. Yang pertama, pengertian komunikasi. Yang kedua, lingkungan komunikasi. Yang ketiga, proses komunikasi. Dan yang keempat, pengertian komunikasi sosial. Yang kelima, unsur-unsur komunikasi sosial. Yang keenam, jenis-jenis komunikasi sosial. Yang ketujuh, fungsi komunikasi sosial. Dan yang kedelapan, komunikasi organik. Dan yang terakhir ada efektivitas dan kesulitan komunikasi. Apa sih sebenarnya fungsi komunikasi untuk diri sendiri? Nah, contohnya yang telah dikemukakan oleh Hafidz Canggara, bahwasannya beliau berpendapat bahwa komunikasi dengan diri sendiri berfungsi untuk mengembangkan kreativitas imajinasi, memahami dan mengendalikan diri, serta meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Melalui komunikasi dengan diri sendiri, orang dapat berpikir dan mengendalikan diri, bahwa apa yang ingin dilakukan mungkin saja tidak menyenangkan orang lain. Jadi, komunikasi dengan diri sendiri dapat meningkatkan kematangan berpikir sebelum menarik keputusan. Sampai bertemu di video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.